Semi ini kan lucu, Iya, suka nge-tweet nih ya, saya kan follow Anda, kadang-kadang saya suka senyum-senyum sendiri sih aku ngelihat, Twitteranmu. Misalnya ngakunya dekat dengan rakyat, tapi main tangkap. oh Terus ya. ada lagi koalisi yang sekarang ada karena Jokowi, kalau nggak jadi 3 periode sih sepertinya bubar ini koalisi, masing-masing bikin kubu membentuk 20% PT untuk mengusung capres masing-masing. Lalu ada Iya. gambar Pak Jokowi, fotonya, kamu captionnya adalah fotonya di sawah, berasnya tetap impor. Iya. Iya. Udah dapat surat cinta dari polisi virtual belum? Ya, sampai saat ini belum, karena yang saya tweet juga memang ada di media, saya hanya menyimpulkan apa yang sudah ada di media, itu aja kan. Sekarang kan sudah beraksi, kita sudah dengar dari bulan Februari akan ada polisi virtual. Untuk Mm-mm. seorang Ya. semi not a slim boy yang sering nge-tweet gitu, itu merasa takut atau justru merasa aman? Ya sebenarnya dari dulu juga kalau mau diambil ya diambil aja, karena sebenarnya sebelum ada polisi virtual ini seperti tadi dibilangin orang Surabaya melawan, apa, Ananda Badudu udah ditangkap, Dendi Laksono udah ditangkap, artinya ini hanya mempertegas bahwa kami sekarang semakin serius Hmm. gitu. Kalau Kami dibilang sekarang makin konten serius maksudnya sensitif, apa? kenapa Mbak? Maksud saya apa? Kami makin serius itu apa? Makin serius Ya mau makin ngelawan serius. mudik? Enggak, artinya pemerintah dalam ini makin serius untuk istilahnya melakukan pembersihan-pembersihan yang menurut mereka kontennya sensitif. Padahal sebenarnya itu juga konten sensitif mereka sendiri yang nyimpulin. Kita tahu di televisi lain, bahkan Menkom Infonya bilang bahwa kalau menurut versi pemerintah hoax, ya hoax. Jadi kalau cara menyimpulkannya udah seperti itu ya udah nggak fair. Hmm. Konten saya bisa dinilai sensitif, padahal sebenarnya itu cuma penyimpulan-penyimpulan fakta dari yang ada di media. Jadi Semi Seperti itu. justru merasa lebih cemas. Kalau saya sih nggak cemas, saya netral aja. Karena sebelum ada polisi virtual pun, kalau yang ditangkap ya ditangkap aja, gitu loh. Kalau Hanya ini semakin aneh aja. ya, Karena beritanya tuh kalau Semi sampai saat ini belum ditangkap, itu karena polisinya belum ngeliat tweetnya Semi atau Seminya cukup cerdik dalam menulis postingan? ya mungkin itu ya, mungkin kita perlu sedikit lebih cerdik. Tapi seandainya pun, menurut saya, seandainya pun ada orang yang bodoh, kebodohan itu bukanlah suatu kriminal sehingga harus tetap gitu loh. Jadi kebetulan saya cerdik karena profesi saya salah satunya adalah komedian. Kita harus bisa mengolah isu supaya orang bisa tetap tertawa dengan concern-concernnya kita. Itu aja sebenarnya. Oke, saya ke Bung Rudi Kamri dulu. Bung Rudi, saya pertanyaan Siap. yang sama. Dengan sudah ada ratusan akun yang ditegur oleh polisi virtual, untuk seorang pegiat sosial media seperti Anda, merasa lebih aman atau justru merasa lebih cemas? Saya merasa biasa-biasa saja. Bagi saya itu tugas negara yang harus dilakukan. Tapi di sisi lain kan selama ini kita juga bebas melawan kok. Kalau ada yang tidak benar kita luruskan. Ini sesuatu yang harus konsekuensi logis dari orang-orang seperti kami yang memberikan suatu kritik sosial atau mungkin mendukung pemerintah atau mengkritisi pemerintah. Ini ada konsekuensi logis dan saya juga bisa mengerti bahwa negara pun juga harus mempunyai rambu-rambu untuk mengatur hal itu gitu. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau negara bebas sebebasnya tanpa batas, itu jadi chaos nantinya. Ya, kalau Tapi misalnya kita, bagi saya, yes, kalau kita misalnya melihat dua lah ya yang sudah ditegur, yang paling waktu itu yang paling mengemuka di media adalah asal Solo yang dia memposting tentang Gibran. nah Dan ya, kemudian dia dipanggil polisi. Tapi kemudian setelah itu masalahnya karena dia sudah minta maaf, jadi kemudian polisi melepaskannya. Menurut Anda tugas polisi seperti ini yang katanya Mas Gibran sendiri sebenarnya nggak keberatan dengan itu, tapi polisinya nah saja yang memanggil. begini, Berlebihan atau itu memang pada tempatnya? untuk kasus Solo ini bagi saya sangat berlebihan dan polisi sudah melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan. Dan ini saya setuju dengan salah satu pembicara tadi bahwa ini sudah melanggar instruksi Kapolri dan ini aneh gitu loh, aneh bahwa Kapolri pernah mengatakan bahwa kalau untuk Undang-Undang ITE seharusnya yang melapor adalah korban sendiri, tidak bisa diwakilkan. Dalam kasus Gibran kan dia tidak lapor apa-apa. Ya. Jadi polisi ini overacting bagi saya untuk kasus Solo ya, untuk kasus Solo. Jadi saya
sangat menyesalkan dan bagi saya untuk kasus Solo ini saya sangat memprihatinkan bagi saya.